Bab ke-17. Siapa dia? POV Indah. Perkelahian mereka semakin berlanjut. Keduanya beradu mulut. Banyak kata makian yang terlontar dari mulut Rayhan. Aku menelan ludah. Hatiku terasa sakit, bibirku pun bergetar. Tak kuat akhirnya aku pun membuka pintu kamar. "Stop, jangan lanjutkan pertengkaran kalian," ujarku dengan nada suara yang tidak tinggi. Takut kalau sampai mengganggu istirahat ibu dan bapak. "Kamu, Ray, tak usah menghina statusku. Kamu percaya diri sekali. Jangan kira karena aku memelukmu, lantas aku mencintai kamu, Ray. Kalau kamu membenciku karena statusku yang seorang janda, bekas istri dari musuhmu itu hakmu. Aku bahkan tidak pernah memintamu untuk mencintaiku, Ray. Percaya diri sekali kamu. Kamu berkata seperti itu, seakan-akan aku mau sama kamu, Ray. Sekalipun kamu mau sama aku, belum tentu aku mau sama kamu. Jaga mulut kamu," ujarku karena sudah terlampau emosi. "Kapan saya bilang mencintai Anda? Nih, laki-laki di hadapan saya saat ini, dia kira saya suka sama Anda. Jadi saya hanya menegaskan. Dan ya, saya tampan. Mapan. Banyak perempuan yang mau sama saya, kenapa juga harus Anda? Seperti tidak ada perempuan lain saja. Lah saya kan sempat dengar ucapan Anda. Anda pernah mencintai saya, tapi sebelum saya menikah dengan musuh Anda. Anda tidak suka saya dekat dengan siapapun. Tapi ketika Anda mengingat saya mantan istri musuh Anda, timbul kebencian dalam diri Anda. Atas hak apa Anda membenci saya? Apa salah saya sama Anda?" Balasku. Rayhan terdiam. Haris terkikik. Aku sendiri heran dengan Haris. Tadi dia terdengar sangat emosi. Kenapa sekarang terkikik? Melihat Haris yang tertawa di balik tangannya, Rayhan terlihat sangat kesal. Kemudian tanpa lagi mendebat, laki-laki itu bergegas menaiki anak tangga. "Kamu nguping ya, Ndah?" tanya Haris. "Gak sengaja dengar, Riz." Meskipun aku memang nguping. Jangan diambil hati ucapan Rayhan. Dia itu sangat mencintai kamu, Ndah. Tapi emosinya itu sangat labil. Mungkin dia masih belum bisa menerima kalau misal kamu pernah dimiliki orang lain. Cinta itu menerima apa adanya, Riz. Rayhan gak cinta sama aku. Tidak mungkin aku bisa bersama dengan orang yang bahkan tidak bisa melupakan masa laluku. Mungkin banyak juga laki-laki lain yang berpikiran sama seperti Rayhan. Lagian untuk saat ini aku gak mau sibuk sama hal-hal seperti itu. Aku hanya ingin fokus berkarir, menjadi sukses supaya bisa memberikan kehidupan layak untuk orang tuaku. Toh aku sudah pernah menikah. Jadi aku tidak terlalu berambisi untuk mencari pasangan hidup lagi, ujarku. "Aku siap jadi pasangan hidup kamu, Ndah. Kalau nanti kamu bosan sendiri, ingat ada aku yang siap menemani," ujarnya membuatku terkekeh. "Jangan bercanda. Aku gak pantas buat kamu. Kamu masih bujang, aku cuma seorang janda." Hahaha, bagaikan pungguk merindukan rembulan itu. Bahkan untuk bermimpi pun aku tak seberani itu. Kamu terlalu sempurna untukku, Riz. Jodoh manusia tidak ada yang tahu. Kalau Tuhan sudah berkehendak dan menakdirkan kita untuk berjodoh bagaimana? Haris bertanya. Wajahnya terlihat sangat serius. "Itu nggak mungkin, Haris. Dah aku mau tidur. Lihat tuh, dah jam 1:30 malam. Aku ngantuk dan mau istirahat. Besok kan harus muter cari tempat tinggal baru," ujarku. "Jadi kamu tetap mau pergi ninggalin aku? Sepi dong rumah ini tanpa kalian." Aku hanya mengangguk dan tersenyum mendengar ucapannya. Kemudian, aku melambaikan tangan dan gegas masuk ke kamarku. Sampai di kamar. "Tidur, Indah. Tidak usah memikirkan Rayhan," lirihku sembari membantingkan diri di ranjang empuk. Perlahan, aku pun kembali memejamkan mata. "Udahlah, gak usah galau terus, Neng. Percuma lo bersikap seperti ini juga Indah gak mungkin mau balik sama Elo," ucap Hendra.
Aku hanya diam saja sambil menyalakan sebatang rokok yang mungkin sudah rokok yang ke-20. Ya, saat ini aku berada di rumah bujang lapuk Hendra. Rasanya malas untuk pulang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sementara Maya terus saja menghubungi. Tapi aku malas mengangkat panggilannya. Jadi aku memilih untuk merejaknya. Paling nenek lampir itu akan berbicara seperti kereta api yang jalan terus tanpa berkesudahan. Lo nggak pulang? Tanya Hendra. Males lah, kayaknya gue mau nginep aja. Di rumah suntuk cuma ada Maya. Gak ada yang diobrolin. Pusing kalau ngobrol sama Maya yang dibahas duit terus. Gue jenuh juga. Gak tahulah, semenjak Indah gak ada di rumah, uring-uringan mulu bawaannya. Aneh kan? Hendra masih serius mendengarkan keluh kesahku. Gue laki-laki tapi hati gue juga bisa rapuh kayak perempuan. Nangis juga sebenarnya gue kalau inget sikap gue ke Indah. Kenapa ya, gue tuh gak pernah bisa ngendaliin diri. Gue sadar apa yang gue lakuin nyakitin dia. Bahkan saat terakhir gue ceritain semua tentang perselingkuhan gue sama Maya. Yang gue tutupi, kalau alasan gue nikahin Maya karena Indah hamil. Dan gue dengar-dengar, laki-laki katanya berhak punya istri dari satu, gak dilarang. Gue izin nikah lagi dengan dalih agama. Apa gue udah terlalu nyakitin hati Indah ya, Endra? Beberapa hari dia gak ada, hati gue sepi, seperti ada sesuatu yang hilang. Bahkan untuk melakukan apapun gue seperti gak ada semangat. Gue ngerasa bodoh dan nyesel banget. Mungkinkah masih ada kesempatan kedua? Gue sampai merasa, anak tak perlu yang penting bisa kembali sama Indah. Ujarku lagi. Aku sungguh menyesal. Sangat. Hendra bangkit dari tempat duduknya dan menepuk pundakku. Tahu kai lo? Itulah kekurangan laki-laki yang tidak pandai bersyukur. Saat wanita yang telah kita pilih dia benar-benar mencintai kita dengan tulus, terkadang kita sebagai laki-laki bertingkah banyak mau. Merasa memiliki harta, tahta, fisik sempurna, itu membuat kita berpikir bisa melakukan semua semau kita, tanpa memikirkan imbas dan akibatnya. Ujar Hendra. Aku mulai mencerna setiap kata yang terlontar dari mulutnya sambil mengingat-ingat kesalahan yang telah aku lakukan pada Indah. Akhirnya, kita menyesal setelah menyia-nyiakannya. Apa yang bisa kita lakukan setelah menyesal? Hanya minta maaf, berharap dapat kesempatan. Tapi itu basi. Perempuan jika sudah memutuskan untuk pergi, dia tidak akan pernah kembali. Mungkin kata maaf kita dapat, tapi tidak untuk kembali. Mereka merasa lebih baik setelah berpisah. Sebaliknya, lelaki akan rapuh. Setelah tidak memiliki semangat, kehancuranlah yang didapat. Ditambah, kita juga harus rela melihat dia dimiliki laki-laki lain. Harusnya sebelum bertindak dipikirkan dulu. Tapi memang sudah menjadi kebiasaan banyak lelaki, egois. Mementingkan kesenangan diri sendiri dan mengabaikan perasaan pasangan. Tidak berpikir apakah pasangan kita akan jenuh dan terluka dengan sikap kita? Yang kita tahu selama dia tidak mengeluh semua baik-baik saja. Padahal tanpa bicara, hati pasangan sangat terluka. Dia punya cara sendiri untuk mengobatinya. Terkadang jika kata-katanya tidak pernah didengar, mereka lebih memilih diam. Setelah diam pun masih tak dihargai, mereka pada akhirnya akan pergi. Lain kali, hargai milik kita sebelum dia hilang dari genggaman. Ucap Hendra yang bicara seakan menggunakan emosi. Selama ini, aku memang tidak pernah menghargai keberadaan Indah. Aku bebas melakukan apapun karena Indah juga tidak banyak menuntut. Saat ada Indah, perselingkuhan dengan Maya pun terasa indah. Menikah dengannya membuatku merasa senang karena bisa kudapat keduanya. Tapi, setelah Indah pergi, semua seperti tiada arti. Inikah yang dinamakan tidak bersyukur? Detik-detik terakhir sebelum perlawanannya dia hanya diam mengurung diri. Mengabaikan aku. Tak pernah mau bicara. Hingga saat ia membuka suara, disitulah petaka kehancuran rumah tangga kita. Betul kata Hendra, setelah diam, perempuan akan memutuskan untuk pergi. Neng, sudahlah tidak usah dipikirkan. Semua sudah terjadi. Jalani saja takdirmu kini. Anggap saja ini sudah menjadi jalan takdir untukmu.
Sekarang fokuskan rumah tanggamu dengan Maya. Dia lagi hamil bukan? Jadikan apa yang pernah terjadi itu sebagai sebuah pengalaman. Saran gue, mumpung masih ada kesempatan hidup, lo minta maaf deh sama Indah. Sama orang tuanya juga. Sikap lo udah keterlaluan. Lo nyakitin mereka. Jangan sampai lo hidup dibayangi perasaan bersalah. Ujar Hendra lagi. Minta maaf? Serius gue minta maaf sama Indah dan keluarganya? Apa perlu? Tanyaku karena ada rasa sedikit gengsi. Hendra mengangguk. Aku belum mengiyakan karena masih coba untuk berpikir. Derti. Ponsel Hendra bergetar. Hendra langsung melirik nomor yang tertera di layar. Istri lo. Wajar dia nelponin. Lo lihat jam gue? Ujar Hendra. Aku melirik jam di dinding, sudah pukul 4 pagi. Tak sangka, kami berbicara hingga sepagi ini. Gak usah diangkat lah, Hen. Paling nanyain gue. Ujarku. Dalah, gue ngantuk. Mau tidur dulu. Ucapku lagi seraya menarik bantal sofa dan tidur si sofa panjang. Tidur di kamar gue aja. Ujarnya. Mayas, gue mau tidur di sini aja. Tolakku. Tak lagi aku memikirkan sesuatu yang membuat kepala penat. Karena mata sudah sangat berat. Tak peduli dengan Maya sekalipun. Biar saja menjadi urusan besok pagi. POV Indah. Hari sudah pukul 7 pagi. Aku segera menghampiri ibu dan bapak di dapur. Pasti mereka sedang sibuk membuat sarapan. Kalau mandi aku udah selepas salat subuh tadi. Ibu, bapak. Sapaku. Endok, bangunkan Raihan dan Haris untuk sarapan. Ibu sudah buatkan nasi goreng bakso campur sosis pesanan Haris. Nanti sajalah, Bu. Kalau nanti jadi dingin, gak enak. Ujar bapak. Bu, nanti siang atau sore kita pindah ya dari rumah ini. Tak enak kalau harus menumpang kelamaan. Takut merepotkan mereka. Ujarku sambil memberi pengertian. Tapi apa kamu punya uang untuk sewa rumah, Endah? Lalu untuk makan kita bagaimana? Bisa ibu jualan nasi uduk tapi modal dari mana? Tanya ibu. Kalau soal itu, ibu sama bapak nggak usah khawatir. Serahkan semua sama Indah. Indah ambil gaji Indah dulu di muka. Sudah Indah omongin ke Haris. Oh, oke kalau begitu. Ya udah kalau gitu, kamu panggil mereka untuk sarapan. Sudah siang takut mereka mau ke kantor nggak sempat sarapan. Ujar ibu. Aku mengangguk. Dengan malas aku pun melangkahkan kaki ke kamar mereka. Langkahku terhenti ketika kaki ini sudah berada di depan pintu kamar Raihan. Perlahan, tangan ini kuangkat ingin mengetuknya meski ada keraguan. Belum sempat ku ketuk, tiba-tiba saja Raihan keluar membuka pintu. Sudah rapi dengan seragamnya. Di seberang kamar Raihan, Haris juga keluar dari kamarnya dan sudah rapi dengan pakaian kantornya. Ditunggu untuk sarapan. Ibu sudah buatkan nasi goreng. Ucapku pada Raihan. Si pria dingin itu hanya melirikku dengan sinis tanpa menjawab ucapanku sama sekali. Ya Allah, sombong banget. Kemudian, pria itu pun berjalan melewatiku. Please, sarapan. Ibu dan bapak sudah menunggu. Ujarku setelah menghampirinya. Haris tersenyum kemudian menggandeng tanganku. Kami jalan beriringan menuruni anak tangga menuju meja makan. Sampai di meja makan, hanya ada ibu dan bapak. Raihan mana, Bu? Tanya Haris. Katanya tidak ingin sarapan, Riz. Langsung berangkat ke kantor tadi. Jawab ibu. Haris hanya mengangguk. Ia pun langsung menarik kursi dan duduk. Kami berempat pun sarapan bersama di rumah ini untuk terakhir kali. Selesai sarapan, Haris langsung pergi ke kantor. Pagi ini dia ada rapat penting. Sementara aku langsung pergi mencari kontrakan yang terdekat dari kantor dengan mengendarai taksi. Bisa saja bareng sama Haris, tapi aku lagi ingin berpergian sendiri, semoga saja ada. Kalau dekat dari kantor kan enak, tidak perlu naik kendaraan.
Cukup jalan kaki beres. Sekarang waktunya aku fokus demi masa depan dan kebahagiaan ibu bapak. Sedikit termenung, karena tiba-tiba saja pikiran aneh lagi takut menyelimuti pikiran. Akankah aku kembali memiliki pendamping? Lalu mempunyai anak? Atau seperti ucapan Mas Danang kalau aku akan selamanya seperti ini? Lalu ketika tua nanti siapa yang akan menjagaku? Seperti aku menjaga ibu dan bapak? Kupasrahkan dan keikhlasan takdirku padamu, Rub. Aku percaya engkau tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Aku berharap, kelak engkau kirimkan seseorang yang baik, yang benar-benar mencintaiku dengan tulus, menerima kekuranganku. Berikan aku kesempatan untuk bahagia hidup bersama orang yang aku cinta dan mencintaiku, ya Rub. Pukul 09.00 pagi, aku sudah sampai di tempat yang aku tuju, di mana banyak rumah yang disewakan tahunan. Menurut informasi yang aku dapat setelah bertanya dengan orang-orang sekitaran, tadi ada yang memberitahu padaku bahwa di Jalan Medan nomor 12 ada kontrakan kosong. Tepat di pinggir jalan, gerbang rumah berwarna hitam. Di sana masih ada yang kosong. Isi 2 rumah, tapi yang satu sudah terisi. Aku pun langsung menuju ke sana. Sampai di sana, betul saja, terpampang besar tulisan rumah disewakan. Di dalam ada 2 rumah berdampingan dengan 1 halaman. Sepertinya cukup untuk menaruh 2-3 mobil. Kayak kamu, ndah. Mobil? Ngarep kamu. Ucapku membatin membuat bibirku tersenyum. Kalau aku pilih rumah ini, sepertinya cocok. Ibu tidak perlu berjualan nasi uduk. Cukup beristirahat di rumah. Kasihan beliau sudah tua. Waktunya beristirahat. Biarlah aku yang menanggung semuanya. Selama ini mempunyai menantu kaya bergelimang harta. Orang-orang mengira hidup kami enak. Tapi di dalamnya, tidak seenak itu. Mas Danang memang sangat sempurna jika dilihat dari luar. Karena dia pandai menutupi sikap aslinya selama ini. Terlihat baik dan royal. Apalagi kalau ke masyarakat di kampungku, Mas Danang akan mengeluarkan dana yang besar untuk dibagi-bagi ke warga kampung. Jelas, namanya menjadi tersohor, dan aku dibilang wanita paling beruntung. Mendapat suami kaya, tampan, baik pula. Padahal andai mereka tahu aku hanya dijatah 1.500.000 setiap bulan. Hanya saja kebutuhan lain sudah disediakan. Jadi uang itu kadang masih utuh. Beberapa untuk berbagi, beberapa untuk ibu, dan beberapa aku tabung. Ibuku juga berjualan nasi uduk. Beruntung ibu setiap ditanya orang, jawabannya untuk menghilangkan jenuh. Bukan karena kekurangan uang. Jadi nama Mas Danang tetap terjaga. Uang 1 juta dari Mas Danang, mana cukup buat nebus obat ibu yang bahkan setiap bulannya bisa mencapai 1.500.000, belum untuk kebutuhan lain-lain. Itu pun ternyata ibu tidak menggunakan uang pemberian Mas Danang, melainkan dari hasil menjual nasi uduk. Tak bayangkan jika Mas Danang sampai menagih uang itu. Hih, merinding aku membayangkannya. Permisi, Neng. Suara seorang bapak-bapak mengagetkan lamunan. Ya Pak, ada apa berdiri di depan gerbang? Tanyanya. Ini, Pak, saya ingin menyewa rumah itu. Apa Bapak tahu pemiliknya? Saya mau hubungi, tapi ponsel saya tidak ada, Pak. Kebetulan saya pemiliknya. Saya kesini karena mau ada yang menyewa juga. Ujarnya. Aduh, Pak, kalau bisa untuk saya dulu ya. Saya langsung bayar cash. Ujarku. Aduh, bagaimana ya, Neng? Tolong, Pak. Ini sangat dekat dengan kantor saya bekerja. Bapak itu terdiam. Tapi orangnya juga sudah sampai di sini, Neng. Itu orangnya. Bapak itu menunjuk ke arah mobil mewah berwarna putih. Aku sendiri seperti tidak asing dengan mobil itu. Kaca depan di bagian pengemudi terbuka hingga aku dapat melihat dari kejauhan meskipun tidak terlalu jelas karena laki-laki itu memakai kacamata hitam. Semoga pria itu mau mengalah, bukankah dia punya kendaraan sehingga bisa mencari lagi di tempat lain? Ucapku membatin. Bersambung.